Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gilang Adi Bernanda, di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk itu, izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul itu Evidence Based Nursing, pengaruh terapi zikir menjelang tidur terhadap skor depresi, kecemasan, dan stres pada wanita menopause. Di mana anggota kami ada Erwin, kemudian ada saya sendiri Gilang Adi Fernanda, kemudian ada Gina Sophia Bombay, dan Mailela Galusri Maharani. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Menurut World Health Organization, di seluruh dunia, wanita yang mengalami menopause mencapai 373 juta orang di tahun 2012 dan diperkirakan oleh WHO akan mencapai 1,2 miliar di tahun 2030. Maksud saya, Badan Pusat Statistika BPS menyimpulkan bahwa jumlah penduduk wanita berusia di atas 50 tahun itu meningkat dari 10,7 juta jiwa menjadi 37,3 juta jiwa. Dan diperkirakan tahun 2025 akan menjadi 75 juta orang yang akan mengalami usia di atas 50 tahun. Menopause merupakan suatu proses peralihan di mana dari masa produktif menuju masa ke non-produktif yang disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron. Jadi, ketika lanjut usia, maka hormon estrogen dan hormon progesteron ini akan menurun sehingga akan menyebabkan suatu kejadian yang dinamakan dengan menopause. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh zikir terhadap skor depresi, kecemasan pada wanita yang mengalami menopause. Kenapa sih dalam hal ini wanita rentang mengalami depresi dan eh, cemas? Karena pada wanita menopause itu sudah tidak lagi produktif. Kemudian di masa menopause juga dia merasa takut akan kehilangan pasangan, kemudian juga takut akan dirinya akan merasa kesepian, kemudian sudah tidak bisa produktif lagi, seperti mungkin sudah pensiun dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa cemas dan khawatir akan hal tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisa jurnal. Untuk yang pertama kita masuk ke identitas jurnal. Untuk identitas jurnal, judulnya sudah saya sebutkan, intinya itu pengaruh zikir terhadap skor kecemasan dan depresi wanita tentunya pada wanita menopause. Kemudian untuk penulisnya ada Esti Oktaviani Purwasi dan Siti Rohana. Kemudian nama jurnalnya Media Berbagi Keperawatan volume 3 nomor 1 diterbitkan pada bulan Juli tanggal 1 2020, kemudian nomor ISN-nya terlampir. Kemudian untuk hasil analisa, kemudian yang pertama adalah introduction. Menopause merupakan berhentinya siklus menstruasi bagi wanita akibat hilangnya aktivitas folikel ovarium. Nah, perubahan psikis yang terjadi pada masa menopause menimbulkan gejala seperti depresi, kemudian mudah tersinggung, menjadi mudah marah, cemas, serta insomnia. Hal ini karena terjadi yaitu perubahan hormon estrogen dan progesteron yang mulai berkurang. Kemudian kekhawatiran yang dirasakan wanita di atas 50 tahun berawal dari pemikiran bahwa dia akan menjadi tidak sehat, tidak bugar, bahkan tidak cantik lagi. Nah, itulah hal yang menyebabkan dia itu mengalami depresi dan mengalami kecemasan. Nah, pada hal ini, maka salah satu terapi yang cocok yang diberikan kepada wanita yaitu dengan zikir tadi, karena zikir itu bisa menambah ketenangan hati, ketenangan jiwa, kemudian lebih lebih tenang, sehingga rasa tersinggung, mudah marah, curiga, cemas itu akan berkurang karena dengan zikir tadi kan udah tenang hatinya, udah tentram, udah rasanya sudah tenang dan enak seperti itu.
Dan untuk metode penelitian ini, dalam jurnal yang disebutkan tadi, bahwa metodenya menggunakan quasi eksperimen studi dengan two group, yaitu test, post-test, control, group, and design. Jadi di sini tuh modelnya pre-test dan post-test. Kemudian populasi dalam penelitiannya adalah wanita menopause di Kecamatan Maos. Kemudian tentunya ini wanita, mohon maaf ya, ini wanita yang beragama Muslim atau Islam dikarenakan di sini terapinya zikir. Tidak mungkin terapi zikir diberikan kepada wanita Nasrani atau Hindu atau Buddha, sehingga ini memang khusus buat yang beragama Islam. Di sinilah kelemahan dalam terapi ini gitu. Kemudian untuk research and discussion, eh, hasil penelitian yang berjudul pengaruh terapi zikir ini terhadap kecemasan pada wanita menopause yang dilakukan Esi Octaviana Barasi dan Siti Rohana tahun 2020 bahwa skor depresi pada wanita yang menopause itu sebelum dilakukan terapi dan sesudah dilakukan terapi itu berbeda gitu. Sebelum dilakukan terapi skornya tinggi, tapi setelah dilakukan terapi secara signifikan skornya itu menurun kayak gitu. Nah, hal inilah tentunya terapi ini sangat cocok sekali untuk wanita yang mengalami menopause, tentunya yang mengalami depresi dan ansietas. Hmm, Kemudian untuk skornya ini ya bisa kita lihat bahwa dari rata-rata skor dari semua responden itu respondennya itu kurang lebih kira-kira berjumlah sekitar berapa orang ya? Pokoknya rata-rata skor itu 34,70, sedangkan itu sebelum dilakukan. Nah, sedangkan setelah dilakukan itu sekitar 25,63 gitu. Jadi sangat signifikan sekali bahwa intervensi ini sangat relevan untuk wanita yang mengalami menopause itu. Nah, hasil pengambilan data pada kelompok intervensi didapatkan intervensi koresponden termasuk stres sangat berat. Kemudian setelah dilakukan intervensi ini, stresnya itu menjadi tingkat sedang seperti itu. Sedangkan pada kelompok skor yang tidak berubah yaitu klasifikasinya stres berat. Ketika mereka mengalami stres berat, maka terapi zikir ini sedikit tidak berpengaruh seperti itu. Kemudian stres yang dialami pada wanita menopause ini diakibatkan karena mereka mengalami perubahan fisik. Kadangkala di antara wanita juga memasuki menopause itu mengalami adanya goncangan, ya, tidak puas dengan keadaan, kurang bergairah, kesepian, ditinggal suami, kemudian rumah tangga yang terancam, bahkan menjadi seorang janda. Kemudian ketegangan atau stres itu berada dalam lingkungan pekerjaan, pergaulan sosial, kehidupan rumah tangga, hingga bahkan menyelusup ke dalam tidur. Seperti itu. Jadi, perempuan yang mengalami menopause seringkali merasa kesedihan, kehilangan, dan kemampuan berproduksi. Sedih karena hilangnya kesempatan untuk memiliki anak. Karena kehilangan daya tarik, kehilangan seluruh peran sebagai perempuan gitu ya. Dan harus menghadapi kehidupan yaitu di mana kehidupannya menjadi seorang lansia. Di mana lansia kan terkenalnya tidak produktif seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan bahwa intinya itu perempuan yang mengalami depresi ketika dilakukan tindakan itu tadi, maka skor depresinya tentu saja berkurang gitu ya dengan adanya populasi wanita yang berusia 50 tahun ke atas tuh dari tahun ke tahun terus meningkat, maka menopause ini juga kejadian menopause ini juga akan meningkat dan menyebabkan masalah yaitu depresi itu tadi. Dengan adanya masalah depresi itu tadi tentu saja bisa dilakukan terapi, salah satunya terapi zikir yang telah ditetapkan bahwa di beberapa jurnal itu menemukan bahwa terapi zikir memang berpengaruh gitu terhadap skor depresi. Sekian mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.